Baik, kita akan memulai acara kita. Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Pertama-tama saya akan mengucapkan selamat pagi jemaat Depok yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa pada hari ini juga cuaca begitu cerah. Kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul. Terlebih kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini, dan kita siap untuk diajar di tempat ini. Sebelum kita memulai, saya undang Bapak untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu untuk berdiri. Kita mengawalinya dengan berdoa. Doa ini akan dipimpin Pak Gembala. Silakan Pak Gembala. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur jikalau pada hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menghirup udara baru. Tuhan mengizinkan kami untuk bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami bersyukur atas semua kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami, terutama dalam kehidupan jemaat GB Depok di tempat ini. Dan hari ini kami akan memulai acara berjemaah kami, sekaligus bertepatan dengan peringatan kelahiran hari berdirinya GB Depok. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur atas pimpinan yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua selama 14 tahun berjalan, dan sampai dengan hari ini kami masih bisa berdiri dengan tegak. Meskipun kami melewati berbagai macam tantangan, rintangan, tetapi kami masih Tuhan percayakan untuk ada di kota ini, untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai acara kami hari ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari lagu nomor 40. Karena ini adalah hari yang spesial bagi kita, kita mengucap syukur bahwa Tuhan telah pimpin jemaat, ada jemaat di Kota Depok, jemaat yang benar hingga 14 tahun. Inilah ucapan syukur kita. Kita memuji Tuhan dari lagu nomor 40, Tuhanku Yesus.
Amin. Silakan duduk kembali. Harta yang terindah adalah Tuhan Yesus. Harta yang terindah surgawi hanya Engkaulah ya Tuhanku. Kita akan memuji Tuhan lagi. Nanti ada kesaksian dari Bapak Ibu sekalian, keluarga per keluarga nanti akan tampil. Nanti akan tampil semuanya berada di atas samping mimbar. Nanti dipersiapkan keluarga Bapak Bobi Mante setelah kita menyanyi 1-2 lagu. Sambil mempersiapkan, kita akan memuji Tuhan dari lagu nomor 304. Karena ini adalah hari spesial, Tuhan telah pimpin 14 tahun GBY Depok. Kita mengucap syukur dan pada hari ini banyak puji-pujian untuk Dia. Kita berjalan ke Sion 304. Satu ayat saja. Nanti dipersilakan keluarga Bapak Bobi Mante.
memimpin jemaat di Kota Depok 14 tahun tetap bernyanyi sepanjang jalan. Kita akan melanjutkan acara yang berikut. Nanti kita akan bernyanyi satu buah lagu lagi. Nanti akan ada kesaksian yang berikut dari keluarga Karwan, Pak Tommy Karwan. Sebelum itu kita akan bernyanyi dari lagu nomor yang tadi 304 Berjalan ke Sion ayat yang kedua. Dipersiapkan keluarga Karwan.
kita akan membaca firman Tuhan. Acara yang berikut kita masuk acara pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani 6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat ke-9 sampai yang ke-20. Ibrani 6 ayat 9 sampai yang ke-20. Lembaga Alkitab memberi judul Berpegang Teguh pada Pengharapan. Cara membacanya silih berganti, saya ayat 9, Bapak Ibu sekalian ayat yang ke-10, bergantian kita sampai yang ke-20. Kita mulai. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki suatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah memperlihatkan sehingga mengungkapkan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadi pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi betul-betul mereka yang oleh iman dan kesadaran bersedia dalam apa yang menjanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan mengandalkan engkau berlimpah-limpah dan akan engkau berkuasanya padanya. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah ini menjadi suatu pokok bagi dia yang mengambil segala tantangan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdosa, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjawab harapan yang terletak di depan kita. pengharapan itu adalah saut yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi mangsa sampai keselamatan. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang begitu indah, bahwa berbahagialah orang yang mengandalkan kepada Tuhan dan berlindung kepadanya. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kita masih memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Setelah ini dipersiapkan untuk keluarga Bapak Mak untuk bersaksi memuji Tuhan di depan. Sebelum itu kita akan bernyanyi dari lagu nomor 282. Ayat 1 dan 2. Setelah itu keluarga Bapak Mak untuk bersaksi di depan sini. Ku bersandar pada yang kekal. Yang
35. Tak terasa 14 tahun berlalu untuk kita bersama di tempat ini. Nomor 335, Tuhan harapanku. Mari. Puji-pujian yang begitu indah dikumandangkan dari Bapak Keluarga Mak. Tuhanlah harapan. Demikianlah itu juga menjadi harapan bagi kita semua, bahwa Tuhanlah harapan kita. Kita akan masuk ke acara yang berikut. Kita akan memberikan sedikit apa yang kita punya, kita berikan dengan sukacita. Nanti pundi-pundi dijalankan, ada yang bertugas. Ayat kedua dipersilakan. Sambil pundi-pundi dijalankan, kita bernyanyi dari lagu nomor 398. 398. Nanti masuk ayat kedua, yang bertugas dipersilakan. Ku ingin hati yang suci murni. Ku
kepada Tuhan karena waktu yang indah yang bisa bertambah usia di pada hari ini ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang kasih kota Depok ini biarlah kami semakin memancarkan keselamatan yang begitu indah daripada-Mu ya Tuhan, agar kami bisa memberitakannya kepada Bapa. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami yang kami kumpulkan dari berkat yang Kau berikan, biarlah menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi jemaat-Mu yang kota Depok. Tolong berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang telah memberi dan juga yang mengelolanya, biar berjalan seturut firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah bersyukur melalui Yesus Kristus diselamatkan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Bobi. Kita akan lanjut acara kita. Inilah ucapan syukur kita. Tuhan telah pimpin 14 tahun di Kota Depok. Kita akan bernyanyi dari lagu nomor 404. Setelah lagu ini nanti ada kesaksian dari keluarga Pak Adok dan keluarga saya. Mungkin Pak Rudi. Nanti Pak Bobi ada kesaksian. Baik. Setelah lagu 404 nanti disiapkan kesaksian keluarga Pak Adok dan keluarga Pak Mursito. 404 Himne Perang Republik. Terima kasih Pak Rudi telah bergabung kembali. Ya.
Kita akan masuk ke acara berikut. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diuraikan oleh Pak Gembala. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan bernyanyi. Mungkin sudah lama untuk duduk ya. Kita akan berdiri. Kita memuji Tuhan dari lagu nomor 278. Ikut 278. Ikut ayat 1, nanti masuk ayat kedua. Pak Mito boleh mengambil tempat di mimbar ini. Ikut. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Dan selamat ulang tahun juga untuk kita semua. Oke, baik. Sebenarnya kita kebaktian peringatan ulang tahun kita di bulan September. Kita ulang tahun sebenarnya di tanggal 7 September. Tetapi karena berhubungan dengan PPKM dan kendala-kendala yang lain, akhirnya kita bisa melaksanakan acara kebaktian HUT kita di tanggal 10 di bulan 10. Tentu tidak mengurangi rasa syukur kita, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, sudah 14 tahun jemaat ini Tuhan izinkan ada di kota Depok ini. Dan saya sendiri pun hampir 7 tahun ada di sini, di separuh usia GB Depok. Separuh usia saya bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, dan saya sangat bersyukur di tengah-tengah tantangan rintangan yang terjadi, ya kita semua masih bisa tetap bersemangat, ya tetap bisa melayani Tuhan dan fokus dalam jemaat ini. Dan renungan firman kita pada pagi hari ini akan kita ambil dari Mazmur pasal 2 seperti yang ada di spanduk kita. Mazmur pasal 2 ayat 12b. Mazmur pasal 2 ayat 12b. Ya. Mazmur pasal 2 ayat 12 bagian B-nya. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi 1,
1, 2, 3. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami melaksanakan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah Tuhan tebus, dan sebagai jemaat yang adalah tubuh-Mu. Kami berkumpul berjemaat, tapi hari ini adalah hari yang sangat berbahagia karena kami berkumpul sekaligus memperingati hari kelahiran jemaat GBI Depok di kota Depok ini. 14 tahun Tuhan sudah memimpin. 14 tahun Tuhan sudah mengizinkan kami untuk mengemban tugas yang begitu mulia dari Tuhan untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan 14 tahun juga kami masih berdiri dengan kokoh. Kami masih berani dengan tegas mengumandangkan kebenaran dan tidak takut sedikit pun apa yang tercatat dalam firman. Kami akan berusaha sampaikan apa adanya. Jikalau benar, maka kami akan katakan benar. Jikalau salah, maka kami akan katakan salah. Tuhan, terima kasih untuk 14 tahun atas pimpinan penyertaan. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh anggota jemaat kami yang hadir, bahkan yang tidak bisa hadir, yang sakit, atau ada satu dan lain hal halangan yang terjadi. Kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memimpin kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Nah, dari bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita merenungkan satu judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Judulnya adalah Allah adalah sumber segala-galanya bagi setiap orang percaya. Inilah judul renungan kita pada pagi hari ini. Allah adalah sumber segala-galanya bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, setujukah Anda dengan pernyataan ini bahwa Allah adalah sumber segala-galanya bagi kita semua? Ya. Tidak ada yang memungkirinya, dan tidak ada yang bisa memungkirinya bahwa Allah adalah sumber segala-galanya bagi kita secara berjemaat dan bagi kita secara pribadi. Tidak ada satu orang pun manusia di muka bumi ini yang mampu berjalan tanpa Allah di sisinya. Dan tidak ada satu orang pun manusia di muka bumi ini yang mampu melakukan banyak hal dalam hidupnya tanpa Allah di sisinya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Allah bisa menjadi sumber segala-galanya bagi setiap orang percaya. Bagi kita semua hari ini, 14 tahun. 14 tahun. Ini kalau kita umpamakan dengan usia manusia, ini anak-anak yang beralih ke usia remaja. Ya. Tapi kalau kita berbicara 14 tahun akan sebuah jemaat lokal, maka ini adalah usia yang sudah sangat matang sekali. Ya, usia yang sudah sangat matang sekali. Matang dari segi pemahaman sudah pasti. 14 tahun belajar firman Tuhan, saya kena percaya banyak hal yang Bapak Ibu sudah tahu dalam firman Tuhan, meskipun belum semuanya. Banyak kebenaran-kebenaran, doktrin-doktrin dasar kekristenan yang penting yang sudah Bapak Ibu semua mengerti. 14 tahun saya merenung, sampai berapakah usia jemaat GBI Depok ini? Jawabannya adalah sangat tergantung daripada Tuhan. Dan kedua adalah sangat tergantung daripada kita. Apakah kita masih bisa dipercayai oleh Tuhan atau tidak? Apakah kita masih layak menjadi alat Tuhan di kota Depok ini atau tidak?
Ini sangat tergantung sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ada 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kita tidak akan lama. Yang pertama, Allah adalah sumber segala-galanya bagi setiap orang percaya. Mengapa? Kan begitu pertanyaannya. 1. Karena Allah lah, maka kita semua bisa selamat dari hukuman maut. Amin. Karena Allah lah yang membuat kita bisa hidup merdeka secara rohani, terbebas dari hukuman maut. Ketika manusia berdosa, jatuh ke dalam dosa, upah dosa ialah maut. Tetapi Allah sangat mengasihi dunia. Secara khusus Allah sangat mengasihi kita, mengasihi manusia yang notabene Dia ciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Ada 2 ciptaan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama malaikat yang Dia ciptakan dan ditempatkan bersama-sama dengan Dia di surga. Dan di bumi ada manusia. Ya, manusia adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa di mata Tuhan. Sebab manusia diciptakan sesuai dengan foto, dengan image Allah. Ini tidak berbicara mengenai wajah, tapi ini berbicara mengenai seperti apa kita. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan. Oleh sebab itu, karena Allah sangat mengasihi kita dan Dia tahu bahwa kita semua akan masuk ke dalam neraka karena kita semua memiliki posisi orang berdosa yang diakibatkan oleh Adam dan Hawa pada saat itu. Maka Dia berjanji bahwa Dia akan datang dan akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Kalau kita baca Yohanes 3 ayat 16, mari kita sama-sama buka Yohanes 3 ayat 16. Banyak dari antara kita pasti tahu dan hafal ayat ini, tapi tidak salahnya mari kita baca Yohanes 3 ayat 16. Ya. Yohanes 3 ayat 16, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah tahu persis ketika manusia sudah melanggar hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran terhadap hukum Allah itu adalah dosa. Dan itu membuat manusia sudah pasti akan mendapat hukumannya bersama-sama dengan iblis. Tetapi Allah sangat mengasihi manusia sehingga Dia berinisiatif, ya, untuk datang menyelamatkan manusia. Dan sekitar 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus, ya, yang adalah Allah, pribadi Allah yang kedua, datang ke dunia ini mengambil rupa manusia. Untuk apa? Untuk merealisasikan kasih Allah yang begitu besar tadi. Ya, Allah begitu besar, bukti dan realisasi kasih Allah yang begitu besar itu adalah Yesus Kristus datang ke dunia, mengambil rupa seperti kita manusia, dan membiarkan dirinya tersalibkan agar manusia bisa selamat dan lolos dari hukuman maut. Seperti Yohanes 3 ayat 16 bilang, khususnya bagi mereka yang mau percaya. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak mau percaya Tuhan? Maka hukuman maut tetap ada di atas mereka. Maka mereka adalah orang yang perlahan tapi pasti menuju kepada kebinasaan. Tetapi puji syukur saya dan Bapak Ibu semua dalam ruangan ini, saya harap semuanya kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, amin. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, seperti Mazmur bilang tadi, berbahagialah mereka yang berlindung kepada Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, Allah mengasihi manusia dan Dia akhirnya datang dalam wujud manusia. Inilah puncak dari puncak kasih Allah kepada manusia ini. Dan Yesus Kristus
mati di atas kayu salib. Banyak orang berpikir Tuhan Kristen kok mati. Enggak. Tuhan Kristen tidak pernah mati. Allah tidak pernah mati. Nah, sekarang apanya? Kita buka dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2. Ayat yang ke-8. Ya. Filipi pasal 2 ayat 8. Kita baca sama-sama. Filipi pasal 2 ayat 8. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus Kristus yang adalah pribadi Allah yang kedua datang ke dunia. Ini memiliki satu pribadian yang sangat-sangat unik. Dia adalah Allah 100%. Tapi sekaligus dia adalah manusia 100%. Dan ketika di atas kayu salib, banyak orang yang tidak mengerti dan berkata bahwa Allahnya orang Kristen mati. Tidak. Yang mati adalah sisi kemanusiaannya. Mengapa Yesus harus jadi manusia? Ya karena dia berurusan dengan manusia dan akan menebus dosa manusia. Makanya dia harus menjadi sama seperti manusia, supaya dosa semua manusia terampuni. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan. Jadi yang mati di atas kayu salib itu adalah kemanusiaan Yesus Kristus, agar saya dan Bapak Ibu semua yang mau percaya kepadanya bisa diselamatkan, seperti Yohanes 3:16 bilang tadi. Karena Allah lah maka kita semua bisa selamat dari hukuman maut. Makanya adalah sangat aneh kalau kita mendengar ada orang tidak mau percaya Allah, ada orang yang tidak mau mengasihi Allah, tidak mau menyerahkan hidupnya untuk Allah. Padahal tanpa Allah maka tidak ada keselamatan bagi dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, itulah mengapa Allah adalah sumber segala-galanya bagi kita setiap orang percaya secara khusus. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, yang kedua, Allah adalah sumber segala-galanya bagi setiap orang percaya. Yang pertama tadi, karena Allah lah maka kita semua bisa diselamatkan dari hukuman maut. Yang kedua, karena Allah menyediakan gereja yang alkitabiah. Loh, kok bisa? Kita buka dalam Matius pasal 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Percakapan antara Yesus dan Petrus. Yesus bilang, ya, dan aku pun berkata kepadamu, engkau, katanya, dia menunjuk kepada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini. Kata ini menunjuk kepada siapa? Banyak orang salah paham. Mereka berpikir bahwa ini menunjuk kepada Petrus. Bukan. Ini menunjuk kepada siapa? Ini menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri. Ya, ada sebuah permainan kata yang unik di sini dalam bahasa Yunani-nya. Engkau adalah Petros. Petrus itu bahasa Yunani-nya Petros. Dan di atas Petra, batu karang itu Petra. Ya. Kenapa? Karena Yesus adalah batu karang. Batu karang. Dan Yesus katanya akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang ini. Siapa batu karang itu? Yesus Kristus itu sendiri.
Yesus Kristus adalah dasar dari jemaat. Jemaat didasarkan kepada Kristus dan tidak ada yang bisa menguasainya selain oleh Yesus Kristus itu sendiri. Tidak ada lembaga, institusi, organisasi yang boleh membawahi jemaat. Jemaat hanya boleh dibawahi, dikuasai oleh Yesus Kristus itu sendiri, oleh si Petra itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya bersama Tuhan. Jadi yang kedua tadi, Allah adalah sumber segala-galanya bagi kita, karena Allah menyediakan jemaat yang alkitabiah. Jemaat yang alkitabiah itu yang seperti apa? Yang bagus ruangannya, yang besar gedungnya, yang dingin AC-nya, yang empuk kursinya, atau yang seperti apa? Nah, kalau kita lihat di atas mimbar dinding, apa katanya? Yohanes berapa? Dapat Timotius 2 1 Timotius 3:15. Ya. Jemaat yang alkitabiah itu yang seperti apa? Jemaat yang alkitabiah adalah jemaat yang dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi jemaat yang Tuhan dirikan itu harus memenuhi dua fungsi utamanya. Ya. Kalau ada jemaat yang tidak memenuhi dua fungsi ini, dia bukanlah jemaat Kristus. Dia bukanlah jemaat yang alkitabiah. Sebab jemaat yang alkitabiah adalah jemaat yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dua hal yang sama-sama pentingnya dalam sebuah bangunan. Semua kita punya rumah minimal kontrakan. Di setiap rumah itu pasti ada tiang utamanya yang menyangga, menopang rumah tersebut. Mari kita bayangkan kalau tiang penyangga, tiang penopangnya itu rubuh. Kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan rumah tersebut. Ambruk. Kita punya tiang utamanya ada 4. Di pojok-pojok, ini tiang utama gedung ini, ruangan ini. 1 atau 2 tiang ambruk, 2 tiang berikutnya juga pasti ambruk. Betapa pentingnya tiang penopang. Nah, jemaat yang alkitabiah adalah jemaat yang mampu menopang satu tempat itu secara rohani. Bagaimana jemaat itu menopang satu kota itu secara rohani? Dengan terus mengabarkan Injil yang murni, terus mengumandangkan dosa dan efek dari dosa itu, akibat dari dosa itu, dan terus menghimbau orang untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus dan terus mengajak setiap orang untuk percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Inilah yang disebut dengan jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dasar kebenaran. Rumah tanpa dasar, saya nggak bisa bayangkan rumah. Di setiap rumah pasti ada dasarnya. Mana ada orang bangun rumah, tiang, atap, dinding dan tidak ada lantainya? Ya, pasti ada dasarnya. Kalau dasarnya tidak kuat juga, diinjak langsung pecah misalnya, diduduki langsung ambruk juga, ya kita nggak bisa bayangkan apa gunanya rumah tersebut. Nah, begitu juga dengan jemaat lokal, jemaat yang alkitabiah. Dasarnya apa? Sudah jelas dasarnya adalah Kristus. Dan hari ini kita memegang firman-Nya di tangan kita. Dan firman-Nya hari ini sudah terlalu banyak. Ada yang berbentuk fisik, ada yang berbentuk secara gadget. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengerti dan tidak memahami, tidak mempelajari firman Tuhan itu dengan benar. Karena firman Tuhan gampang untuk dibaca hari ini dan bisa dibawa kemana-mana. Jemaat yang alkitabiah adalah jemaat yang dengan berani berkata, Yesus Juru Selamat satu-satunya.
Selain lewat Yesus, tidak ada jalan lain ke surga. Jemaat yang Alkitabiah dengan berani berkata, Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Selain Alkitab, mohon maaf, Bapak Ibu sekalian yang saya kesempatan, jemaat yang tidak berani membuat pernyataan iman seperti ini sudah pasti bukan jemaat dari Allah yang hidup. Sudah pasti tidak mampu menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sudah pasti bukan jemaat Kristus. Ya. Bukan jemaat Kristus. Bahwa Kristus mendirikan jemaat. Dan uniknya kata jemaat dalam Matius pasal 16 ayat 18 itu jemaat di situ adalah tunggal, tidak banyak. Artinya apa Bapak sekalian? Bagi Yesus, dia tidak perlu banyak mendirikan jemaat. Cukup satu tapi Alkitabiah. Nah, dari jemaat yang Alkitabiah itulah akhirnya turun ya, terus keluar orang-orang yang mengasihi dia, yang mengasihi firman-Nya, yang menyebarkan kebenaran kemana-mana. Tetapi iblis berkepentingan mendirikan banyak gereja. Kok iblis mendirikan gereja, Pak? Oh ya, supaya semakin sulit orang mencari mana gereja yang benar, mana gereja yang Alkitabiah. Semakin banyak gereja yang salah, semakin sulit mencari gereja yang benar. Masuk satu salah, masuk satu salah, masuk satu tidak percaya Roh Kudus, masuk satu tidak percaya Yesus Kristus Tuhan, masuk satu Bapa, Yesus dan Roh Kudus tidak sama, masuk yang satu berkat mulu yang dikasih tahu situ, masuk satu ngomong sesuatu yang tidak dimengerti, dan banyak macam. Karena dia mau, iblis mau orang semakin sulit mencari jemaat yang benar. Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, ya. Tapi jemaat yang benar tidaklah sulit untuk dicari sebenarnya. Jikalau kita benar-benar punya kerinduan, saya mau cari kebenaran, bukan mau cari enaknya di gereja, bukan mau cari senangnya di gereja, bukan mau cari supaya telinga terhibur di gereja, bukan mau cari supaya sembuh dari penyakit didoakan, bukan karena mau dapat door prize karena ada undian-undian per minggunya. Tidak sulit. Dan Tuhan akan menuntun mereka-mereka yang punya kerinduan itu. Bapak Ibu sekalian, coba Anda flashback ke belakang beberapa tahun yang lalu. Bagaimana cerita Anda bisa kenal dengan GBA Depok? Pasti semua punya kisah yang unik-unik. Dan kalau dipikir-pikir, kok bisa ya? Mungkin kita sebelumnya adalah penentang kebenaran, meskipun kita orang Kristen. Tetapi karena apa? Karena di dalam hati kita masih ada rasa ingin tahu. Asal ada rasa ingin tahu sedikit saja dalam hati manusia, Tuhan bisa kerja di situ. Dan bagaimana lihat cara Tuhan mempertemukan kita dengan sebuah jemaat yang Alkitabiah. Dan sekali lagi, jangan berharap bahwa jemaat yang Alkitabiah itu besar, mewah, AC-nya dingin, bangkunya empuk, ya, musiknya seperti pub ya, di klub malam dan sebagainya, ada lightingnya yang luar biasa menakjubkan. Tidak ya, sebab Tuhan tidak pernah mendirikan jemaat seperti itu. Dan rata-rata jemaat yang Alkitabiah kecil ya, tidak banyak uangnya, gedungnya pun pas-pasan, jumlah orangnya pun tidak banyak. Anda baca saja di dalam Injil. Ada di antara mereka yang bikin kebaktian di rumah seperti Lydia.
gereja-gereja di rumah. Tidak banyak. Tetapi itu yang Tuhan mau. Sebab prinsip jemaat yang benar adalah 1-2 orang kumpul dalam namaku. Tuhan bilang, aku ada di situ. Ketimbang 1.000, 2.000, ya, 500-an orang kumpul tapi tidak dalam nama Tuhan Yesus yang benar. Tuhan tidak mau di situ. Bapak Ibu sekalian yang saya sama Tuhan. Coba kita buka dalam Efesus. Efesus pasal 1 ayat 23. Ya. Efesus pasal 1 ayat 23. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dari ayat ini kita dapatkan bahwa jemaat itu adalah tubuhnya Tuhan. Tubuh Tuhan. Kemudian kita baca kembali dalam Efesus juga pasal 5 ayat 23. Pasal 5 ayat 23. Efesus 5 ayat 23. Satu, dua, tiga. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dari dua ayat ini kita dapatkan bahwa jemaat yang Tuhan dirikan itu adalah tubuh Kristus, sementara Yesus adalah kepala. Oleh sebab itu dia bilang tidak ada yang boleh menguasai jemaat. Bahkan Allah maut sendiri pun tidak bisa menguasai jemaat. Apalagi sebuah organisasi, sebuah persekutuan, sebuah lembaga-lembaga tertentu. Tidak boleh. Sebab apa? Jemaat yang benar, yang Alkitabiah itu tubuh Tuhan. Maka yang berhak terhadap tubuh itu adalah kepala. Masa saya punya tubuh, tapi orang lain yang kendalikan? Ya kepala saya berontak. Ini tubuh saya. Saya yang punya. Saya yang kendalikan. Dan tubuh harus ikut semua apa yang kepala perintah. Bukan ikut yang kepala orang lain perintah. Itu tubuh aneh. Ya, tubuh aneh. Dan hubungan antara jemaat dan Kristus itu digambarkan, ya, diambil contohnya, digambarkan, dianalogikan dengan hubungan suami dan istri. Sebagian besar di sini sudah menikah, walaupun ada yang belum menikah. Yang belum menikah pasti akan menikah juga. Ketahuilah bahwa jemaat dan Kristus itu digambarkan seperti suami dan istri. Istri, kalau kita baca dalam Efesus pasal 5 itu, diminta tunduk setunduk-tunduknya kepada suami. Seperti apa tunduknya? Seperti kepada Tuhan. Jemaat juga sama. Jemaat diminta Tuhan untuk setunduk-tunduknya. Seperti istri tunduk sama suami, jemaat juga tunduk sepenuhnya sama Tuhan. Dan ikuti semua arahan Tuhan. Di mana arahan Tuhan? Ya di firman hari ini. Banyak orang bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Wow. Dengan menggunakan berbagai macam bahasa. Aku mengasihi engkau Yesus, I love you Jesus, dan sebagainya. Tetapi ada hal yang paling sederhana. Kalau engkau mengasihi aku, Tuhan bilang, Yohanes 14, maka kamu akan mengikuti semua perintah. Tapi kalau ada sebuah jemaat katanya mengasihi Tuhan, tapi justru mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, bagaimana mau mengasihi Tuhan? Wong kamu saja mengajari sesuatu yang berbeda dengan apa yang tertera dalam firman. Ya. Karena banyak orang ini mengasihi Tuhan hanya lewat mulutnya. Sebenarnya mengasihi Tuhan sederhana, ikuti semua perintahku. Di mana perintah Tuhan hari ini? Di dalam Alkitab. Kalau Alkitab bilang seorang gembala harus laki-laki karena syaratnya suami dan satu istri. Boleh nggak dibalik? Kalau kamu membaliknya, berarti kamu tidak menuruti semua perintah-perintah
Tuhan dan kamu sebenarnya tidak sedang mengasihi Tuhan. Kalau Tuhan ajarkan bahwa baptisan yang benar adalah baptisan diselamkan, sebab Yesus sendiri pun diselamkan, memberikan contoh dan teladan agar bisa diikuti oleh setiap orang yang mempelajari firman Tuhan. Lalu ada sebagian orang Kristen hari ini mengajarkan baptisan itu dipercik, dikibarin bendera dan berbagai macam. Bagaimana engkau mau mengasihi Tuhan kalau hal ini saja kamu tidak mau turun, mau patuh dan sebagainya? Berarti kamu jadi orang Kristen yang tidak mengasihi Tuhan karena tidak mengikuti semua perintah. Coba pikirkan, bagi sekalian yang sayang sama Tuhan. Jadi begitu besar Allah mengasihi Kristus, mengasihi jemaat. Kenapa? Seperti suami mengasihi istri. Seberapa besar mengasihinya? Digambarkan seperti rela menyerahkan nyawa untuk istrinya demi melindungi istrinya. Tapi istri juga sama, diminta untuk tunduk setunduk-tunduknya seperti kepada Tuhan. Inilah hubungan antara jemaat dan Kristus. Kristus rela mati bagi jemaat dan menyerahkan hidupnya agar setiap orang dalam jemaat tersebut bisa diselamatkan. Tetapi jemaat juga diminta untuk tunduk setunduk-tunduknya. Bagaimana tunduk kepada Kristus? Tunduk terhadap firman. Itu sebabnya sekali lagi di awal tadi saya bilang bahwa jemaat yang alkitabiah, jemaat yang dari Kristus, dari Allah yang hidup adalah jemaat yang berani berkata Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Satu-satunya firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, kembali ke dalam Mazmur tadi. Yang ketiga, ya. Yang ketiga kita lihat di dalam Mazmur pasal 12, pasal 2 ayat 12 tadi. Berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Ya. Allah adalah sumber segala-galanya bagi setiap orang percaya. Mengapa? Yang pertama tadi sudah, karena Allah lah yang maka kita semua bisa selamat dari hukuman maut. Yang kedua, karena Allah menyediakan jemaat yang alkitabiah seperti di tempat kita hari ini. Dan yang ketiga, karena Allah lah yang memberikan kita kesempatan untuk melayaninya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, banyak orang mau melayani Tuhan tetapi tidak bisa. Banyak orang ingin melayani Tuhan tapi Tuhan tidak mau. Sebab apa? Sebab orang yang mau melayaninya harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah Tuhan tentukan lewat firman-Nya. Allah memberikan kita kesempatan untuk melayaninya hari ini. Nah, coba kita buka dulu dalam Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 10. Kita baca sama-sama kembali Efesus 3 ayat 10 dalam hitungan yang ketiga. Efesus 3 ayat 10, 1, 2, 3. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Tuhan hari ini memakai jemaat yang adalah tubuhnya. Itu artinya setiap anggota-anggota jemaat yang ada dan tergabung dalam tubuh Kristus dalam satu jemaat itu Tuhan berikan kesempatan untuk melayaninya. Bapak Ibu sekalian, banyak hari ini orang mau melayani negara dan bangga menjadi pelayan negara. PNS pelayan negara, aparatur sipil nasional, ya, aparatur sipil negara, aparatur, ya, sipil negara, dan banyak nama-nama yang lainnya. TNI, Polri mengabdi kepada negara. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, mengabdi kepada Tuhan
dan memiliki kesempatan melayaninya dalam sebuah jemaat lokal Alkitabiah, itu jauh-jauh lebih berharga. Jauh-jauh lebih berharga. Saya pernah singgung, menyapu di dalam gereja. Kalau kita nyapu di gereja, ngepel di gereja, dengan kita nyapu di balai pertemuan atau balai kota, Depok ini. Nyapu di dalam gereja itu dilihat langsung oleh Tuhan. Karena itu adalah bagian pelayanan kita terhadap tubuhnya, yaitu jemaat. Tetapi kalau kita nyapu di tempat yang lain yang bukan dalam sebuah jemaat, ya yang paling lihat siapa? Ya orang di situ. Oke, mungkin kau akan mendapatkan langsung pujian, aduh rajin ya Pak, terima kasih ya Pak. Tetapi tidak dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kita melayani Dia dalam tubuhnya. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan tubuhnya dulu. Di mana-mana kalau ada orang baik dengan kita, ya, otomatis secara otomatis kita pun akan baik dengan. Kenapa? Dia baik terhadap badan kita dan tidak menyakiti kita. Sebenarnya prinsipnya sama dengan Tuhan. Kalau mau mengasihi Tuhan dan menyenangkan Tuhan, ya, senangkan tubuhnya, layani tubuhnya. Dan ada banyak jenis pelayanan dalam tubuh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya mau ingatkan kepada kita semua, jika kita diberikan kesempatan melayani dalam bidang apapun itu, maka itu harus dilakukan dengan sepenuh-penuhnya, sesungguh-sungguhnya. Karena itu adalah bentuk kita melayani itu Tuhan. Dan yang hitung nanti Tuhan. Ingat bahwa segelas air putih saja Tuhan hitung. Apalagi segala hal yang kau buat dalam jemaat ini untuk Tuhan. Itu jauh lebih besar dari segelas air putih. Itulah mengapa saya mau menghimbau, mau mengajak, dan mau membuat kita sama-sama, mari kita bersemangat dalam hal pelayanan untuk Tuhan. Dalam tugas apapun. Tugas bersama membersihkan gedung gereja, ini tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab satu orang. Semua bisa ambil bagian. Saya ada satu, saya lap ini, bapak-bapak yang ngomel dan sebagainya. Mari berlomba-lomba mencatatkan nama kita di hadapan Tuhan. Dapat tugas penyambut tamu. Ini beda dengan penyambut tamu di pernikahan. Maka kita akan mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya dan datang lebih awal. Kenapa? Saya lakukan ini karena melayani Tuhan. Jangan terbalik. Kita ditegaskan jadi penyambut tamu di acara pernikahan keluarga, kita datang tepat waktu, bahkan lebih awal dari acaranya. Tetapi ketika kita diberikan tugas untuk menjadi penyambut tamu di gereja, terlambat. Oh, kok bisa begitu caranya? Berarti kita masih kurang dalam mengasihi Tuhan. Karena dalam hal yang sepele itu saja kita belum bisa memenuhinya. Ingat, kita sudah 14 tahun. Bukan usia yang muda lagi dalam melayani Tuhan. Harus memotivasi diri kita sendiri, sekaligus memotivasi saudara seiman. Begitu juga dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Hitung persembahan, ya, memimpin pujian, bermain musik, apapun jenis pelayanan itu. Ya, apa yang kita bisa buat untuk Tuhan, kita buat untuk Tuhan. Karena itulah nanti yang menentukan kita nanti akan dapat apa di surga. Seandainya badan saya bisa dibagi-bagi, pasti Bapak Ibu tidak akan dapat bagian pelayanan dari saya.
Karena saya mau mimpin pujian, saya mau main musik, saya khotbah, saya ambil bagian hitung persembahan, saya bersihkan gereja, saya sanggup kamu. Supaya apa? Supaya semakin banyak upah saya nanti di surga. Karena saya sudah pasti diselamatkan. Tapi karena tubuh tidak bisa dibagi, ya sudah, saya lakukan apa yang menjadi tugas saya minggu ini misalnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua. Mari kita sama-sama, ya. Artinya apa? Ketika Tuhan belum menjemput kita dan ketika kita belum dipanggil oleh Tuhan ke surga, seperti Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi kalau aku belum dipanggil hari ini, itu artinya bagiku memberi buah, melayani Tuhan. Tuhan kasih kesempatan. Kalau keinginan hatiku, kata Paulus, aku pengen langsung bersama-sama dengan Tuhan di surga. Tetapi adalah lebih baiknya, kata Paulus, aku ada di dunia ini demi kamu. Makanya bagus sekali, ya. Kita baca dalam 2 Timotius misalnya, ya. 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-15. Kita baca di situ. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. 1, 2, 3. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Ya. Paulus ingatkan Timotius yang secara khusus hari itu adalah gembala jemaat di Efesus. Usahakanlah kamu supaya kamu layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan kebenaran. Ayat ini juga bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sebagai orang percaya hari ini. Ya. Usahakanlah supaya kita semua layak melayani Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Tidak usah malu. Kalau untuk melayani itu, melayani Tuhan. Karena nanti upahnya langsung dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Upahnya langsung dari Tuhan. Barang siapa melayani aku, Tuhan bilang, dia akan dihormati oleh siapa? Oleh Bapa. Ya, oleh Bapa. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berlomba-lomba melayani Tuhan. Apapun pelayanan yang bisa kita buat untuk Tuhan. Kita buka kembali dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Pasal 2 ayat 4. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati. Ini omongan Paulus pada jemaat di Tesalonika, bahwa ketika kita diberikan kesempatan melayani Tuhan, itu sebenarnya bukan karena hebatnya kita, bukan karena keterampilannya kita di mata Tuhan, tapi sebenarnya kata Paulus, karena Tuhan yang menganggap kita layak, maka dipercayakanlah pelayanan itu, pelayanan Injil. Jadi Tuhan yang menganggap kita masih layak hari ini. Itu sebab Tuhan belum ambil jemaat Depok, dan Tuhan masih tancapkan jemaat ini di kota Depok ini. Karena dia mata Tuhan, kita masih dianggap layak menyandang predikat tiang penopang dan dasar kebenaran. Tapi kalau nanti kita mulai bergeser, mungkin disertai dengan anggota jemaat yang mulai bergeser, maka disitulah mungkin kelayakan menjadi alat, menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran itu bisa jadi
diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, 14 tahun 14 tahun juga Tuhan masih menganggap kita layak. Jadi mari sama-sama kita bersatu, ya, berpadu, agar semakin hari, kalau kita semakin masih diberikan Tuhan kesempatan di tahun depan, buktikan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan saya. Buktikan di hadapan Tuhan bahwa saya layak melayani Tuhan dalam jemaat, dalam segi pelayanan apapun itu, dalam apapun itu. Saya nggak mau sebut apapun namanya. Apa yang bisa kita buat untuk Tuhan, kita lakukan untuk Tuhan. Ingat, Saul gagal menjadi pelayan Tuhan atas pemimpin Israel, dan Tuhan alihkan, ganti dengan seorang muda yang masih kurang pengalaman pasti, tetapi hatinya yang luar biasa. Nah, hari ini kita sudah tahu apa syarat yang paling Tuhan suka untuk menjadi kriteria pelayan Tuhan yang baik. Hati. Ya, hati kita. Mari kita menjaga hati kita, supaya Tuhan izinkan kita kembali di tahun yang di ulang tahun yang ke-15 dengan formasi yang ada. Syukur-syukur saudara-saudari kita nanti bisa ada kembali bersama-sama dengan kita, supaya kita tetap melayaninya dan bisa punya kesempatan untuk melayaninya. Tetapi kalau seandainya tahun depan Tuhan sudah datang, ya puji Tuhan, berarti tugas kita selesai. Saya ingin nanti kita semua di ruangan ini ketemu semua di gerbang timur. Saya ketemu dengan Bapak Ibu semuanya, dan saya akan sangat sedih kalau ada salah satu saja tidak ketemu. Oleh sebab itu, mari, ya, terus motivasi yang murni, ya. Ingat 3 suka tepung, 1 pure motivation, yang kedua highest morality, yang ketiga biblical doctrine. Motivasi yang tertinggi, moral yang tertinggi, dan pengajaran yang Alkitabiah. Inilah 3 suka tepung dan yang jangan sampai terkalahkan. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Allah adalah sumber segala-galanya bagi setiap orang percaya, bagi jemaat GBA Depok. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk kita semua. Semangat dalam melayani dalam jemaat ini dan tetap fokus kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami sudah belajar firman, sekaligus momen kami memperingati hari lahirnya GBA Depok. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami ada karena Tuhan, karena Allah. Sebab kami masih berdiri hari ini, itu semua murni kasih karunia Tuhan. Bahkan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk terus bisa melayani Tuhan, untuk terus bisa menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran di kota Depok. Dan harapannya adalah semakin hari kami semakin bergiat, semakin bersemangat, semangat dalam memberitakan kebenaran lewat media apapun, bagaimanapun caranya, agar semakin banyak orang mendengar keselamatan, semakin banyak orang mengerti kebenaran. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk 14 tahun yang Tuhan percayakan kepada jemaat GBA Depok dengan lika-liku kehidupan yang pernah kami lewati. Kami ada hari ini, itu artinya Tuhan masih mengizinkan kami untuk menjadi alat-Mu yang baik, yang benar di tengah-tengah kota. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Baik Bapak sekalian, tadi semua sudah bernyanyi. Pak Bobi nggak ada ini ya? Karena kemarin si Gom sudah sempat sakit, tapi puji Tuhan sudah pulang dan sudah mulai pulih ya. Baik, kalau begitu yang terakhir nanti keluarga saya, kami mau bersaksi. Dipersilakan Mama dan Ibu. Kami mau bernyanyi pujian nomor 240. Dan silakan jemaat menikmatinya. pagi, menjelang siang, maaf yang berkasih Tuhan Yesus. Selamat pagi. Terima kasih Pak Gembala atas pembukaan firman-Nya yang begitu memberkati kita semua. Sekali lagi, selamat HUT GBA Depok yang ke-14. Kiranya semakin jaya. Oke, langsung bacakan berita mingguan edisi 724 10 Oktober 2021. Yang pertama, kita patut mengucap syukur jikalau hari ini kita bisa memperingati HUT GBA Depok yang ke-14. Sekiranya GBA Depok semakin diberkati oleh Tuhan. 2. Mari kita doakan GBA di seluruh Indonesia.
Kiranya Tuhan senantiasa yang memimpin dan menyertainya dalam melewati berbagai macam tantangan. Yang ketiga, doakan penginjilan kita lewat media Facebook dan YouTube. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati usaha kita dalam mempertemukan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran dengan GBA Depok. Yang keempat, jemaat wajib berperan aktif dalam menyebarkan info PA online kita setiap Selasa malam, serta video-video penginjilan